segmennya area spesial dan tugas dari podcast si berkreasi. Aku akan cerita tentang pengalaman aku, apa sih yang berubah dari seorang Ari selama di Bandung sebagai seorang Ari, orang asli dari Medan dan pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu dan mencari rezeki. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari Area. Semuanya ada di sini. Oke, agak aneh tadi ya kayak gini tangannya ya, kayak mau joget-joget Korea gitu. Jadi ini aku sambil ngerekam audio sambil ngerekam video juga ya. Bisa nanti dicek di channelnya Ari Area. Nah, sebelum aku mulai podcastnya ini adalah kedua kalinya aku monolog. Setelah yang pertama tadi, sebelumnya aku juga monolog. Dan itu aku ada lomba podcast dari Prambors, semoga aku menang ya, doakan teman-teman. Dan ini karena emang aku monolog hari ini dan emang ada cerita khusus kenapa aku buat podcast ini, karena aku lagi ikut kelas podcast dari Siberkreasi. Podcast Siberkreasi itu ya, jadi itu tuh kebetulan itu tuh gratis dan emang bener-bener pematerinya nggak main-main ya. Dan dari podcast Siberkreasi ini tuh udah dibuat, udah batch keempat dan aku tuh ikut semua, batch 1, batch 2, batch 3 gitu. Jadi ini sangat bermanfaat buat aku sebagai podcaster yang baru. Sebenarnya nggak baru-baru kali sih, udah setahun juga. Aku tuh baru buat podcast itu di tahun 2020 bulan Februari. Cuma sebenarnya baru diuploadnya di 1 April 2020 setelah udah pandemi. Sebelum pandemi kan 2020 Februari. Pandeminya kan bulan Maret ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau di podcast Arya ini aku ini yang kedua kalinya monolog dan pengen keluar dari zona nyaman aja, kayak tadi aku bilang sebelumnya di podcast lomba dari Prambors itu. Uh, dan ya supaya bisa ngomong sendiri tanpa ada, kalau biasanya kan aku dialog nih sama teman-teman, ada tentang bahas pekerjaan, bahas hobi, bahas tentang pengalaman mistisnya gitu ya, lain-lain lah kayak gitu. Nah, jadi aku perkenalan diri dulu ya. Jadi namaku Azhari Adaha Hasibuan, bisa dipanggil Ari. Terus asal dan besarnya di Medan, lahir dan besar di Medan. Terus sekarang aku sudah tinggalnya di Bandung, domisili di Bandung. Bukan di Bandung ya, kabupaten. Kabupaten Bandung itu ya di situlah pokoknya, nggak usah dijelasin di mananya. Dan apa ya, kalau untuk kegiatan sendiri aku sekarang kuliah sambil kerja ya, dan udah hampir 10 tahun di sini. Jadi kuliahnya bukan S1 teman-teman, kuliahnya itu S2. Nanti kiranya udah 10 tahun kok nggak lulus ya kan, atau nggak udah pindah kampus ya kan gitu. Nah jadi sorry ya kalau misalnya logat-logat aku tuh agak ke Medan-Medanan, karena emang dari aku sendiri tuh ini ya, karena ada tugas dari podcast Siberkreasi untuk upload hari ini juga di jam 23.59, dan kebetulan rekamnya ini dini hari ya, belum sebelum subuh, karena aku tadi baru habis badminton ya, begitulah. Jadi karena ini spesial, kita namain segmen ini namanya area spesial. Oke? Oke ya. Jadi nggak jauh-jauh dari topik sebelumnya. Topik sebelumnya itu kan tentang shock culture aku gimana waktu di Bandung. Kebetulan aku orang Medan. Dan kalau sekarang aku tuh pengen cerita, karena ini dia nama segmennya area spesial dan tugas dari podcast si berkreasi. Aku akan cerita tentang pengalaman aku, apa sih yang berubah dari seorang Ari selama di Bandung sebagai seorang Ari, orang asli dari Medan
dan pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu dan mencari rezeki ya, anjay rezeki ya. Oke, jadi yang berubah dari aku tuh selama di Bandung hampir 10 tahun, yang pertama ini aku kasih tahu. Nah, yang paling pertama itu dari aksen ya, teman-teman, dari aksen. Karena aksen aksen aku itu aslinya kan apa ya, namanya orang Medan. Kalau teman-teman tahu dan punya teman orang Medan, kalau orang Medan tuh aslinya tuh logatnya tuh keras, tegas, terus apa ya, ngegas, menggebu-gebu gitu, menggebu. Kayak mana ya kau ini, kok gitu kali kau ya kan? Gitulah, kayak gitulah contohnya kan aku tunjukin. Sijul kau, jangan jangan mana-mana kau gitu. Nah, jadi kalau logat aku tuh, jadi sekarang tuh kalau kata teman-teman, kalau aku balik ke Medan, itu tuh jadi kayak apa ya, kayak lebih halus gitu. Jadi kayak lebih halus, terus lebih apa ya, lebih ya lebih inilah ya, lebih lebih nggak kayak orang Medan gitu, cuma masih ada kelihatan lah sedikit kalau kadang-kadang kalau gabung sama orang Medan. Nah, sebelum aku lanjut lagi, yang kedua, ini aku tuh sekarang pakai topi apa ya, topi khas Sunda, apa ya, tali apa, itu pokoknya namanya totopong, tapi kalau di Jawa tuh kayak belangkon gitu. Dan ini aku sengaja, kenapa aku pakai kacamata ya, sengaja aja. Kalau tadi itu alasannya gara-gara matanya merah ya kan, gara-gara dikucek. Kalau sekarang ini karena biru, biru ya supaya matching, baju aku biru tapi ini merah sih, supaya nggak terlalu biru-biru kali, ntar aku kayak langit ya kan. Jadi ya gitulah, jadi eh, aku tuh pakai bajunya biru-biru sekarang nih, kacamata biru, terus totopongnya biru yang topi yang aku pakai, terus celana biru, cuman ini aja merah gitu. Ini juga biru nih HP-nya. Ini juga biru HP-nya, jadi ya begitulah. Tapi selanjutnya itu tadi intermezzo ya. Nah yang kedua yang berubah dari aku selama di Medan, kok sampai di Medan sih, selama aku di Bandung, orang Medan yang berubah dari aku tuh, khas Medan yang berubah. Nah, kalau orang Medan kalau makan, makan itu tuh orang Medan tuh suka pedas dan asin. Nah, tapi sekarang karena hampir aku 10 tahun di Bandung, ternyata makanan Bandung tuh nggak kalah enak ya dari Medan. Cuman bedanya kalau di Bandung itu agak lebih ke manis pedas gitu. Pedas juga ada, cuman nggak terlalu gitu. Nah, jadi aku tuh udah nggak terlalu kuat makan-makan yang pedas-pedas. Karena waktu itu, waktu SMA itu aku tuh kuat kali ya. Bukan kuat banget, bukan pakai banget, kita pakai kali karena kan kita logat Medan ceritanya. Walaupun pakai topi-topi khas Sunda yang totopong itu yang aku bilang tadi kan. Nah, jadi karena kita di Bandung ya ngomongnya di Bandung gitu. Jadi itu yang berubah tuh ke aku tuh jadi lebih kayak manis gitu apanya, makanan-makanan yang disuka, jadi nggak tahan pedas lagi kayak gitu. Itu sih yang berubah selama aku di Bandung. Terus yang ketiga tuh apa ya, nah yang ketiga tuh gini, kalau di Medan itu kan kotanya panas ya, panas kali pokoknya. Pokoknya kalau di Medan itu, kalau teman-teman pada tahu, itu di situ apanya, si cuacanya itu tuh bisa mencapai, aku pernah di Medan itu paling paling panas kalau siang itu 42 derajat, udah kayak ngalahin ini ya, suhu demam orang ya, tipe satu dan lain-lain gitu. Jadi ya panas sekali lah pokoknya, jadi nggak ada gunanya kalian pakai jaket kalau di Medan, pakai kayak gini-gini rompi-rompi ala-ala, ala-ala apa, ala-ala tren-tren yang sekarang gitu kan. Terus, nah kalau di malam hari itu tuh Medan cuacanya tuh bisa mencapai 35 atau 32, 30 lah paling apa, paling lumayan itu, ya satu. Jadi kalau teman-teman disarankan kalau di Medan itu tuh pakai AC atau pakai kipas angin gitu supaya nggak terlalu kepanasan. Nah kalau di Bandung itu tuh aku pernah paling panas juga 30, paling dingin juga sekitar 23, 22. Jadi itu yang berubah dari aku semenjak aku di Bandung, aku tuh lebih apa ya, lebih bisa tahan dingin. Kalau dulu tuh nggak tahan dingin tuh, jadi kayak dingin dikit tuh aku pakai selimut. Kalau sekarang dingin kayak gini nih, sebenarnya cuacanya udah lumayan dingin ya di sini. Dingin kayak gini pakai celana pendek, pakai lengan pendek juga kuat gitu. Itu sih yang berubah selama aku di Bandung. Jadi lebih tahan dingin daripada panas. Malah pas aku balik ke Medan kemarin, aku dikit aja panas udah kayak ya udah nyalain AC atau kipas angin kayak gitu di Medan. Nah itu yang berubah tuh yang ketiga. Terus
berapa kita? Kayaknya sampai berapa ya? Nanti lah kita pikirkan lagi ini karena emang dadakan nanti kita panjang-panjangin aja. Yang keempat, nah yang keempat yang berubah dari aku itu selama aku di apa ya? Selama aku di Bandung karena aku orang Medan, yang paling berubah itu ini sih dari cara karena aku anak rantau. Jadi aku dulu SMA tuh orangnya pemalu, malu-malu buat ngobrol, malu kucing, meong meong ya kan. Jadi waktu itu yang paling drastis berubahnya itu ini sih, aku tuh lagi jadi lebih suka ngobrol, suka apa ya, ngobrol sama orang baru. Aku jadi apa ya, tahu tuh kayak cara ngomong sama orang kayak gini gimana, kayak gini gimana, kayak gimana, karena kan karakter orang tuh beda-beda kayak gitu. Jadi lebih kayak apa ya, lebih kayak bisa beradaptasi dengan orang baru. Jadi aku suka ketemu orang baru. Itu sih yang berubah ya, dari aku selama di Bandung. Terus yang kelima, nah jadi aku kalau di Medan itu jarang kali pakai jaket, jarang. Nah selama aku di Bandung itu karena emang Bandung tuh kalau misalnya kita naik kendaraan bermotor itu emang gitu juga, kalau kita nggak pakai jaket tuh apa ya, masuk angin ya kan. Walaupun tadi aku sempat bilang kalau tidur kan itu hanya tidur, jadi anginnya nggak kayak gitu kan. Jadi selama di Bandung kalau naik kendaraan bermotor apalagi, aku tuh lebih jadi kayak lebih suka pakai jaket gitu, pakai jaket kemana-mana gitu, supaya ya takutnya masuk angin kan. Kalau misalnya nggak pakai jaket kayak gini atau yang lebih tebal lagi, ya meninggal nanti kan, nggak enak juga kan. Kalau misalnya tiba-tiba gara-gara nggak pakai jaket meninggal kan lucu gitu. Nah itu yang berubah dari aku selama di Bandung gitu kan. Nah terus selanjutnya yang ke enam, kayak rukun iman ya. Yang keenam apa ya? Nah kalau yang berubah dari aku itu selama aku di Bandung, ini sih dari segi apa ya, segi fashion, dari segi cara berpakaian. Nah kalau kalau di Medan itu kan cara berpakaiannya itu apa ya, menurut aku tuh trennya agak telat daripada di Bandung. Nah di Bandung itu tren-tren segala sesuatu itu ada aja gitu, kayak apalagi sekarang tren-tren sekarang tuh lebih ke tren ala-ala Korea. Dan Korea itu maksudnya Korea ya, daerah di Bandung. Nah jadi ala-ala Korea gitu, jadi mereka di Bandung tuh emang bener julukannya kota Paris Van Java. Jadi kita tuh jadi kayak, aku tuh jadi kayak pakai pakaian tuh jadi kayak suka lebih berwarna gitu, jadi lebih cerah-cerah. Kalau dulu tuh biasa aja, kalau nggak putih hitam merah kayak gitu gitulah. Terus sampai kayak kadang-kadang sampai orang tua juga kaget, ini kok kayak gini sih, aneh kali gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh jadi kayak aneh di Medan, tapi di Bandung nggak aneh gitu kalau pakaian warna, apalagi celananya warna-warna terang gitu. Nah itu sih yang berubah dari aku selama di apa ya, selama di Bandung. Terus yang ketujuh, nah yang ketujuh apa ya, nah kalau dari yang pengalaman aku sih, kalau untuk yang ketujuh, nah gini, nah kalau untuk yang ketujuh, yang paling berubah dari aku tuh, aku orang jadi kayak ini, kayak lebih senang ikut apa ya, ikut-ikut organisasi kayak gitu-gitu. Nah karena kan di Bandung itu tuh banyak komunitas yang buat memancing kita tuh buat kayak berkreativitas, berinovasi, dan melakukan apapun itu. Karena di Bandung tuh aku ada ikut beberapa komunitas yang aku tidak ikutin waktu di Medan. Di Medan tuh waktu aku SMA aku tuh cuma ikutin satu UKM aja. Jadi aku tuh kayak malas gitu ikut kegiatan. Tapi kalau selama di Bandung aku jadi kayak lebih sering ikutan kegiatan gitu. Jadi lebih lebih asik lah, lebih seru gitu. Nah terus yang ketujuh tadi udah ya, yang kedelapan. Nah yang kedelapan ini paling unik sebenarnya. Waktu awal-awal aku kuliah, aku tuh kan mandinya pagi ya. Kalau aku mandi pagi tuh aku nggak tahan, nggak akan pakai sabun kalau dulu gitu. Dan sekarang tuh lebih tahan air kalau misalnya mandinya kepagian atau kemalaman. Jadi aku tuh udah lebih bisa kebal lah gitu, tubuhnya untuk menahan air-air kayak gitu, air. Nah terus yang ke 8 tadi udah, terus yang ke 9 kita sampai 10 aja kayaknya ya, biar kayak kayak di berita-berita
kayak di apa on the spot 10 acara atau enggak 10 apa gitu. Nah, yang ke-9 kalau dari aku apa ya, kalau di Bandung itu, nah karena aku udah 10 tahun di Bandung, kata orang itu pasti udah bisa lah harusnya bahasa Sunda. Padahal nggak bisa, aku nggak bisa juga karena kan di Bandung itu ternyata banyak juga orang Medan yang merantau gitu. Jadi ya teman-teman aku juga banyak orang Medan, jadi akhirnya membuat aku nggak bisa ngomong Sunda. Cuman bisa, sebenarnya bisa, cuman maksudnya Sunda itu kan ada halus, ada yang biasa, ada yang agak kasar gitu kan. Jadi kalau dengerin ngerti, cuman kalau ngebalasnya agak lidahnya itu agak kagok. Kayaknya mungkin kalaupun ngomong Sunda ya harus harus yang ini ya, ngobrol sama orang supaya bisa lancar gitu ya. Maksudnya ada guru khusus lah gitu. Kalau di apa ya di kalau supaya bisa bahasa Sunda. Nah itu yang ke-9 yang berubah dari aku selama di apa ya selama di Bandung. Nah terus yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir itu ini sih, aku tuh jadi apa ya, jadi suka karena di Bandung itu sebenarnya aku tuh orangnya suka apa ya namanya bilangnya, kok jadi bingung. Apa ya kita buat ya kalau yang ke-10, yang ke-10 ini harus Pamungkas. Pamungkas nanti to the bone lah ya, kayak lagu. Nah, jadi kalau yang ke-10 itu yang berubah dari aku apa kayak ini eh apa namanya yang ke-10 kok jadi ngeblank, jadi bingung. Jadi pokoknya kalau sebelum aku menemukan yang ke-10 aku ngobrol dulu ya. Jadi kalau teman-teman kalau di Bandung itu ya gitu, kotanya menarik, terus orangnya juga ramah-ramah, makanan juga enak, pokoknya komplit lah kalau di Bandung sebenarnya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi ya gitulah, ternyata di Bandung itu emang banyak juga orang Batak, orang Medan yang udah tinggal dan lahir di Bandung juga. Begitu sih. Terus kalau ya gini, itu apa yang paling eh, berubah itu yang kalau aku sama aku di Bandung. Jadi kalau di Bandung itu tuh sering ada ini ya, sering ada apa namanya konser-konser gitu. Jadi pas aku di Medan tuh aku orangnya kayak tiba-tiba kayak malas aja ikutin kegiatan kayak event-event musik kayak gitu-gitu atau event-event ya apa namanya yang berkaitan dengan hiburan lah, stand up komedi dan lain-lain. Nah di Bandung itu enaknya kalau teman-teman di Bandung, yang aku berubah dari Bandung di Bandung itu aku tuh jadi kayak suka nyari event-event, ada event ini nggak, event ini karena kan kayak pengen aja gitu kayak ketemu artis idola gitu dan yang kita idolain karena kan kalau artis-artis itu suka kalau kalau misalnya rata-rata kan pasti mereka tinggal di Jakarta karena kan TV ya. Jadi kalau mereka pernah dan ada acara juga kadang suka ngundang-ngundang juga di Bandung gitu. Jadi kita sering ketemu artis lah. Pernah lah aku beberapa kali ketemu artis. Jadi kayak lebih senang cari-cari event yang ada artisnya, jadi senang. Jadi supaya kebawa vibes-nya gitu. Barangkali habis ini aku jadi artis kan seru juga. Jadi suka nyari-nyari event yang musik, stand up komedi atau apapun itu yang berkaitan dengan hiburan. Itu sih yang berubah di Bandung. Jadi kayak lebih aktif aja anaknya bun gitu kalau kata anak zaman sekarang ya. Jadi paling itu sih 10 hal yang berubah dari aku selama di Bandung. Jadi ya mudah-mudahan cerita ini menarik karena aku orang Medan, orang daerah, jadi ya wajar ya. Itulah yang berubah dari aku. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada cerita, ada apa yang berubah, kalau anak daerah dari nggak harus dari Medan, mungkin boleh cerita ke ini di kolom komentar ya, mungkin cerita aja nanti ya. Jadi itu aja dari aku dan tugas aku sudah beres. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa didengerin semuanya dan makin banyak lagi pendengar aku. Jadi gitu aja untuk area spesial khusus tugas dari podcast Siber Kreasi B4 ya. Sukses terus buat podcast Siber Kreasi, semoga tetap konsisten untuk mengembangkan materi-materi tentang podcast, sangat berguna bagi saya dan teman-teman yang ikutan juga dan semakin luas juga jangkauannya. Ya itu aja lah, mudah-mudahan habis ini aku bisa ditarik ke podcast Siber Kreasi untuk ya mungkin buat konten bareng atau buat
apapun itu yang berkaitan dengan dunia perpodcastan duniawi. Jadi gitu aja dari Ari. Ari pamit. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa pantengin terus channelnya Ari Area. Semuanya ada di sini. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari, semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat.